Jadi saya punya tips 8 langkah hidup sehat dan bahagia untuk menuju kehamilan. Yaitu pertama, Karena kenapa saya bicara begini? Karena ada fenomena begini, Dok. Satu sisi ada orang diperkosa, artinya kalau dia diperkosa kan dipaksa. ya betul. Diperkosa hamil, jadi anak. Ya. Satu sisi ada orang yang ingin sekali punya keturunan, berdoa setiap hari, berusaha, belum juga bisa. Nah, makanya saya heran kalau anak itu karunia Tuhan itu kok bisa ada fenomena seperti ini gitu. Iya, Nah, menurut iya, dokter betul. gimana? Ya, Yang paling sering membuat secara biologis ya, Iya. susah hamil itu apa, Dok? Yang paling banyak itu paling Baik. banyak. saya punya satu rumus. Nah, ini sederhana sekali. Mana itu paling banyak di lelakinya masalah atau perempuan, Dok? Kemudian yang lucu yang lain juga ini saya sering menemukan keprihatinan yang dalam ya. Misalnya banyak orang ingin program hamil untuk jenis kelamin tertentu. Nah, waktu datang ke saya, suaminya yang men-challenge saya seperti ini. Saya dengar dokter bisa menguasai USG dengan baik. Masa nggak bisa mengetahui jenis kelamin bayi saya? Gitu. Iya. Wih. Nah, sebelum saya menyampaikan itu, saya sudah melihat Pak kelaminnya. Tapi apakah Bapak bersiap untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan? Iya dok, kami datang sini untuk mengetahui jenis kelamin gitu. Nah, ini saya sampaikan bahwa dari USG yang saya tunjukkan, anak yang ibu kandung ini anaknya perempuan. Wih, suaminya mengukul meja. Woi, Meja praktek saya dipukul jedar gitu. Dia ngomong gini, pocol gitu. Dan mertua laki maupun mertua perempuan keluar meninggalkan ruang praktek saya. Dan tinggallah sang istri yang kelihatan berduka, syok sekali. Wih, saya waktu itu sedih sekali. Dan itu orang Bali loh. Nggih, Om Swastiastu, Pak Dokter. Om Swastiastu. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir di podcast Jak Bali. Iya. Nggih, niki tumben niki Pak. Artinya kami podcast pagi seperti itu. Biasanya siang, sore. Iya, iya. Karena tim-tim kan biasanya semua tidurnya subuh niki, Dok. Iya, iya. Jadi bangunnya ya paling cepat jam berapa kamu bangun biasanya, Bro? Jam 10 belajar. Ya, tapi bagus lah. Iya. Artinya sesekali biar merasakan energi pagi seperti Pagi, itu. Tian juga tadi merasakan positif sekali, Dok. Oh, ternyata beda ya semangat kita kalau bangun pagi dengan bangun siang nih kan, Dok. Memang beda nih kan, Dok? Oh iya, jadi ada rahasia. Tubuh kita itu diatur sesungguhnya oleh 2 hormon utama ya, yaitu serotonin dan melatonin. Hormon serotonin itu hormon yang mulai bangkit tuh di jam 4 pagi. Oh. Itu dia akan memacu aktivitas jantung kita. Jadi keluar dia aktivitas untuk menggerakkan otot kita ya. Kemudian Nggih, bisa dibuka. ya, menggerakkan otot, kemudian juga dia akan memacu gerak kita. Gerak kita, dan itu berakhir nanti sekitar jam 10 malam. Setelah jam 10 malam baru muncul hormon yang namanya melatonin. Oh. Hormon melatonin itu hormon yang membuat kita menjadi tidur. Pada saat tidur itulah ada mekanisme repair. Repair tubuh kita itu kayak mobil tuh, baut-bautnya dikencengin, olinya kurang ditambahin, ya. Kemudian ada setelan-setelannya kurang pas itu dipasin. Itu terjadi di puncaknya itu jam 12 malam. 12 malam. Oke. Oleh karena itu para orang-orang yang berpikir spiritualis dulu, dia harus memahami tentang bagaimana menjaga kualitas fisik, pikiran, dan rohani. Jadi para penekun spiritual tuh harus dia fisiknya sehat. Coba misalnya mau meditasi tiba-tiba sakit gigi.
Waduh, Oh kebut-kebut iya sakit iya gigi. iya. Nggak bisa konsentrasi. Nggak bisa konsentrasi. Mau memantra aja nggak bisa, aduh ya kan. Ya, benar benar Itu benar. juga pas gini, mau meditasi tiba-tiba perut mules. Nah, itu kan ada Iya. sakit misalnya. Oleh karena itu, kalau kita ingin hidup kita sehat dan bahagia, mulailah melakukan apa namanya gaya hidup kita sesuai dengan hormon serotonin dan melatonin. Kalau serotonin huruf depannya S ya. Hmm. S itu artinya kalau saya lihat dia berkorelasi dengan matahari, sun. Ya. Kalau melatonin kan kita harus tidur nih. Yang hadir membuat kita menjadi ngantuk keperaduan itu kan M itu moon, bulan gitu. Oke. Itu ada satu korelasi yang unik tuh dengan bahasa matahari dan bahasa bulan. Nah itu harus diikuti. Berarti bener ada kutipan-kutipan. Oh, kalau kamu nggak mau kehilangan rezeki, bangunlah lebih pagi. Gitu. Iya, Benar itu ya dok ya? karena rezeki itu sesungguhnya yang paling fundamental dari rezeki kita itu adalah kesehatan. Hmm. Coba sekarang pandemi ini mengajarkan kita bahwa kesehatan itu aset yang paling utama yang kita miliki. Hmm. Coba kalau kita berpikir bahwa aset yang bernilai itu harta benda, material, sekarang banyak sekali orang kaya raya tidak mampu membeli kesehatannya. Seperti postingannya Hotman Paris baru-baru ini kayak saya lihat. Ya, Dia berjejer sama orang yang punya aset puluhan triliun di iya, Jakarta. betul betul. Tapi jemur-jemur di melas-melas matahari kan gitu Iya, kan. iya, Artinya kekayaan itu seolah-olah kan semu gitu modelnya dok ya. Betul. Ya. Kalau saya maaf saya agak spiritual Nggih, menjawabnya. nggih, nggih. Kekayaan atau harta material kita yang kita nikmati di kehidupan ini kan sebenarnya unsurnya hanya cuma 5 unsur yang disebut dengan panca mahabhuta. Hmm. Semua unsur ini tidak bisa kita bawa ke dalam perjalanan kematian nanti. Dan itu pun tidak dihadirkan dalam proses kita bawa dari dunia spiritual masuk ke dunia material ya. Nggih. Nanti setelah ini kita nggak bisa ambil, satu pun nggak kita bawa. Kaos kaki bolong pun nggak kita bisa bawa. Ya. Artinya pesannya adalah, jadi dunia material ini hanya bisa kita nikmati pada kehidupan ini saja. Dan dia sifatnya hanya media untuk kita bisa berinteraksi dengan kehidupan. Gitu ya. Nggih. Sama seperti badan kita. Badan kita ini sebenarnya memiliki unsur yang sama dengan lingkungan luar. Makanya disebut mikrokosmik. Lingkungan itu makrokosmik. Semua kebendaan itu ada di dalam unsur diri kita. Nah, jadi betul kesehatan adalah aset yang paling berharga yang harus kita jaga. Wah, ini dah yang saya suka dok sama sosok dokter Heri ini ke. Artinya selain dokter di bidang ilmunya sendiri, artinya dokter ini kan saya lihat dari ketemu pertama di klinik aja saya, oh ini beda nih dokter. Bisa lah saya baca beda, auranya beda ada gitu. Kadang-kadang saya juga ke dokter kan ada juga dokter yang loh kok ini dokter kok malah sakla gitu, mana gitu kan. Artinya kita mau sembuh sakla kan jadi gini kan. Artinya mungkin sebelum lebih lanjut dok saya perkenalkan dulu mungkin biar teman-teman juga yang belum tahu biar tahu. Nama lengkap beliau adalah Inyoman Heriase Sanjaya. SPOG K Mars itu apa artinya dok? Oh ya. SPOG itu adalah spesialis obstetri dan ginekologi. Jadi spesialis kebidanan dan kandungan. Konsultan saya adalah bidang lebih mengkhusus dari spesialisasi obgyn adalah kedokteran feto maternal. Kedokteran feto maternal itu kedokteran yang ilmu kedokteran yang mengkhususkan pada kesehatan ibu dan janin. Dan lebih detailnya lagi adalah menangani kasus-kasus kehamilan dengan risiko tinggi, dengan komplikasi. Misalnya ibu dengan kelainan jantung, ibu dengan kelainan darah, ibu dengan berbagai penyakit, dan juga janin yang mengalami masalah dalam kandungan, misalnya kelainan cacat bawaan, ya, ada mungkin problem kehamilan multiple atau kehamilan ganda, kehamilan kembar, ya.
Dan juga kita melakukan terapi, ada fetal terapi namanya. Nggih. Terapi untuk janin, agar janin yang misalnya mengalami kecacatan bisa kita bantu agar dia bisa hidup lebih layak lagi ya, sehingga dia bisa lebih berkualitas hidupnya. Nggih. Gitu. Nah kalau MARS itu MARS itu adalah Magister Administrasi Rumah Sakit. Oh. Jadi saya di samping sebagai klinisi, saya juga perlu memahami tentang bagaimana manajemen rumah sakit. Gitu. Oh, sehingga dokter akhirnya bisa membuat klinik kasih medika itu ya. Iya, pada intinya dokter itu tidak bisa bekerja sendiri. Oke. Jadi kita harus bekerja secara tim dan kita harus memahami dan mengerti dan bisa berkolaborasi dengan interdisiplin. Dan itu ada ilmunya itu di pengelolaan atau manajemen administrasi rumah sakit. Iya. Jadi saya merasa sangat beruntung sempat mengenyam pendidikan klinisi sebagai spesialis dan juga memahami tentang aspek manajerial rumah sakit. Jadi bisa lebih mengerti satu sama lain. Iya. Nah, yang juga nggak nyangka sebenarnya waktu ke kliniknya dokter kan ada yang foto yang sama dengan profil FB-nya dokter kan. Iya. Mungkin karena tiang sempat lihat statusnya dokter sering like, mungkin sempat DM Messenger juga di Facebook dulu. Iya. Makanya saya lama berpikir itu sambil nunggu giliran kan. Siapa namanya dokter ini? Aduh, lupa saya ya gitu. Makanya dia ngasih tahu dokter Heri. Oh ya dokter Heri. Nah waktu itu kan kemarin saya sempat lihat Messenger. Iya. Loh, kok kita sempat ada percakapan saya mewawancarai soal membesarkan penis gitu, Dok. Entah gimana waktu itu lupa saya ceritanya. Terus dokter jawab kan artinya berbahaya itu ya kalau kita membesarkan penis gitu. Nah, sebenarnya gimana sih, Dok? Kalau itu soal penis itu. Ya kita jadi bahas sebelum kita bahas kehamilan. Iya, betul. Ya, soal itu dulu, Dok. Gimana, Baik. Dok? Saya tentang hal itu sebenarnya bukan kompetensi saya. Oh, ya. bukan ya. Oke. Itu ada kompetensinya nih, dokter urologi, dokter Oh, andrologi. gitu. Ya. Oke. Tapi yang kita lihat fenomena di masyarakat itu ada satu paradigma yang menurut saya keliru tuh. Ya, Gimana itu, keliru. Dok? Bahwa seolah-olah kualitas kehidupan suami istri itu ditentukan Bukan oleh hubungan seks. Bukan. Oh, maksudnya? Bukan. Seringkali orang meletakkan seks itu terlalu menurut saya boleh dalam bahasa ini terlalu rude agak kasar lah ya. Kurang seni lah gitu ya. Jadi kalau dalam kan kita punya rujukan tentang Kama Sutra. Kama Sutra itu mengajarkan tentang seks itu, meletakkan seks itu begitu mulia. Begitu mulia, jadi begitu terhormat, begitu sakral. Dan ada unsur-unsur psikologik dan sosialnya ya, bagaimana kita tidak boleh merendahkan insan manapun ya. Jadi tidak dijadikan sebuah eksploitasi emosional yang physically sekali ya. Nah, karena ada pandangan yang keliru di masyarakat, seolah-olah organ vital itu dijadikan sebagai pemuas dari kepuasan seksual, maka orang berpendapat atau berkeyakinan bahwa ukuran alat vital itu menjadi tolak ukur gitu ya, menjadi segalanya gitu. Padahal sebenarnya seks itu, mohon maaf ya, saya tidak komentar di bidang hal itu. Tapi dalam perspektif saya pribadi, saya memandang seks itu merupakan satu bagian dari, kalau para pendekun spiritual itu menjadi bagian proses orang mengenali diri kita sendiri. Jadi kenalilah diri kita sendiri, karena Tuhan juga menciptakan, memberikan kama ya, kama, kenikmatan ya, kenyamanan dalam diri kita, termasuk seks itu merupakan bagian dari pengenalan terhadap diri kita sendiri. Maksudnya gimana itu, Dok? Jadi kalau kita, caranya mengenalkan diri lewat seks itu gimana? Pertama, itu bagian seperti seks itu kan basic instinct ya, basic need ya, seperti kita lapar.
seperti kita ngantuk, seperti kita haus, ya. Sebuah keniscayaan lah modelnya gitu. Sesuatu yang itu melekat inherent atau melekat dengan diri kita. Manusiawi gitu Ya, modelnya. sama seperti kayak kita makan lapar, masa kita makan sembarangan. Oh, iya. Salah makan nanti bisa sakit. Begitu juga salah mengelola kebutuhan dan aktivitas seksual kita akan menimbulkan banyak penyakit. Gitu. Oke, Ya. benar-benar. Ya ini berkaitan erat juga dengan persiapan untuk bisa hamil ya. Banyak orang kan mengalami konflik di sana. Sehingga kesehatan dan kualitas kehidupan mereka menjadi bermasalah. Ya. Oke. Sambil jalan kita nanti bahas kehamilan dok. Ya silakan. Saya amati posting-posting dokter di Facebook itu, wih, ini saya jujur malu dok sebagai anak muda dok. Kenapa tuh? Artinya dokter yang sudah usia berapa mungkin kalau boleh tahu dok? Saya sekarang tahun ini 53. Oh 53 ya, artinya dokter dengan istri dokter itu masih saya lihat mesra, bikin konten. Iya. Artinya malam mingguan bahkan kan. Iya betul. Makanya saya yang anak muda baru ya belum 30. Belum 30 ya? Masih muda banget ya? Makanya kok berantem terus teman-teman anak-anak muda di netizen aduh galau-galau statusnya artinya anak muda justru yang mekerah aja kerjaannya sama pasangan. Nah dokter tua masih gitu gimana tipsnya dok? Oh iya, kalau menjalin hubungan yang bagus betul. tuh tipsnya seperti ini apa? saya senang, topik ini senang ya. Pertama ya, saya akan kupas dulu ada satu aspek penting dalam mengelola kesehatan kita. Saya kembali ke topik tadi ya. Topik besarnya adalah kesehatan adalah aset yang kita harus jaga. Ini udah diberikan langsung oleh Tuhan ya. Nah, bagaimana kita merawat kesehatan ini? Kesehatan itu ada kesehatan fisik, ada kesehatan mental, mind kita, pikiran kita, dan ada kesehatan rohani. Nah, kalau kesehatan rohani mungkin dalam dunia kedokteran modern tidak begitu dipahami. Tapi saya akan coba ambil referensinya dari kedokteran holistik timur. Jadi kedokteran ini di dunia ini yang dominan dipakai adalah kedokteran modern barat. Jadi Western Modern Medicine. Jadi fakultas kedokteran di seluruh dunia itu adalah menggunakan kedokteran modern barat. Pakai logika, rasionalitas, positivisme dan sebagainya, evidence based gitu ya. Nah, sedangkan di dunia kedokteran timur, seperti misalnya di Ayurvedic di India, di China misalnya, di Bali juga kita punya kedokteran tradisional timur, itu melekatkan atau membuat satu garis tuh antara tubuh kita, pikiran kita dengan rohani kita. Nah, inilah saya belajar kedokteran holistik timur itu dari pendekatan yang non formal ya. Misalnya saya baca kitab suci, saya baca banyak tulisan-tulisan, banyak guru-guru informal yang mengajarkan, termasuk orang tua saya, termasuk kakek nenek saya. Ya, jadi kita di Bali ini memiliki referensi kedokteran timur yang holistik. Nah, banyak pasien-pasien saya itu terutama orang-orang Barat itu, mereka nggak menemukan di negara mereka. Oh banyak pasiennya dokter orang Barat juga ya? Orang asing. Orang asing ya? Orang asing, mereka ekspat ya, mereka tidak menemukan tentang pendekatan mencari kesembuhan dan pendekatan untuk menemukan kebahagiaan. Hidup kita sebenarnya tugasnya cuma dua nih, menjaga kesehatan kita dan menciptakan kebahagiaan kita. Nah, saya jawab nih, banyak anak-anak muda, pasangan muda justru yang berantem gitu. Saya lihat postingan dokter, waduh, ini anak orang tua justru kok mesra-mesra sekarang ini. Terbalik dunianya ya. Jadi gini, kita harus pahami anak-anak muda itu mereka berada pada masa psikologis yang masih labil. Nah, tentu ini harus cepat-cepat, jangan lama-lama di dunia labil itu. Harus cepat-cepat segera diletakkan agar tidak terjadi konflik. Karena apa? Apabila misalnya suami istri itu bertengkar, berkonflik, ya, itu akan berpengaruh dengan kesehatan badaniahnya. Jadi kalau emosi kita tidak tenang, suka marah-marah, kita egoistis,
masalah sepele jadi besar. Tapi Ya. mohon maaf, ego dan karakter memang suka marah itu memang sebenarnya bisa kan diubah dok ya? Oh bisa, Bisa. nothing is impossible ya. Nah, pendekatannya ya itu kita harus negosiasi, kemudian eh, mendengar. Kan banyak Banyak suami, mendengar. banyak suami itu karakteristik suami sama istri itu begini. Suami adalah dominasi itu di karakter lelaki ya. Itu adalah lelaki itu kecenderungannya mereka ini cenderung merasa pintar. Ya, karena pakai Merasa logika. apa dok? Merasa pintar. Oh lebih pintar. Dia karena laki-laki itu pakai lebih banyak pakai logika. Logika. Otak yang dominan itu ada otak kirinya. Hmm. Logika, rasio gitu ya. Iya. Sering kalau laki-laki suami sama laki-laki sama perempuan berdebat itu pasti yang selalu ingin menang adalah laki-laki. Dia ingin merasa bahwa dia paling logis. Nah, jadi laki-laki itu merasa pintar, sedangkan wanita itu pintar merasa. Nah, itu letak perbedaannya antara lelaki sama wanita ya. Kalau wanita itu cenderung dia menjadi pendengar yang baik. Nah, kalau pasangan suami istri yang masih muda, apalagi merencanakan untuk punya keluarga, agar punya anak, punya keluarga yang bahagia ya. Hubungan atau interaksi atau komunikasi suami istri itu harus menjadi perhatian penting. Dan caranya adalah sang suami harus menjadi seorang good listener, pendengar yang baik. Oke. Jadi ada rumus katanya, ini teman-teman saya cerita. Pokoknya kalau kita ketemu sama istri saya, berdialog sama istri, sama seperti kita mau mendownload satu aplikasi di HP kan. Pokoknya kan banyak itu kriterianya. Pokoknya nggak usah baca deh, langsung skip aja, agree langsung gitu. Oh gitu ya. Langsung gitu, setuju itu aja. Oh gitu. Ya apa diminta oleh aplikasi itu, Oh, apa diminta oleh istri juga langsung setuju saja. Oh. Itu rahasia. Memang karakter wanita seperti itu dok ya? Iya, karena wanita itu sebenarnya sangat mudah sesungguhnya. Sangat mudahnya adalah satu didengar, kedua dipercaya, ketiga dihormati, keempat dia disayang, Iya. kemudian dia dimuliakan. Nah, ada satu pesan penting yang mohon maaf saya kutip dari Vedanta, kemudian saya beragama ini. Di mana wanita dihormati, di mana wanita disayang, dijaga, dikasihi, di tempat itu rezeki datang tanpa henti. Gitu ya. Di mana ya? Jadi begitu sebaliknya, di mana wanita dikucilkan, direndahkan, dinistakan, maka tidak ada usaha apapun di tempat itu yang akan berhasil. Maksudnya konteks wanita yang dokter maksud ini ibu kita, pasangan kita, keluarga atau siapa saja? Ya sesungguhnya secara universal semua wanita harus kita hormati. Oke. Semua wanita tidak boleh kita nistakan, tidak boleh direndahkan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya sebenarnya ingin mengajak, karena saya seorang dokter kandungan ya. Pasien saya itu sangat unik. Pasien saya hanyalah pasien wanita. Gitu. Walaupun dalam konteks untuk mempersiapkan kehamilan tentu terlibat di sana adalah suaminya, laki-laki. Tapi saya sebagai seorang dokter kandungan menyadari sekali betapa pentingnya kita memperjuangkan hak-hak dasar atau kesetaraan wanita. Makanya siapa yang menghormati wanita, dia sesungguhnya sedang memuliakan Ibu Pertiwi. Wah mantap nih. Jujur dok, saya mendengarkan dokter, saya berada di sebelah dokter itu, yang saya rasakan persis seperti yang saya rasakan ketika saya berada di acara Pak Gede Pramo. Persis seperti yang saya rasakan ketika saya mendengarkan Darmo Wacana beliau di YouTube. Gitu. Makanya dokter tadi bilang keluarga Gede Pramo. Waduh, pantes banget. Iya, saya kebetulan keponakan beliau. Keponakannya dok ya? Beliau adalah paman saya, beliau adalah guru saya. Oh. Ya,
Ya, beliau bagian dari mentor saya selain ayah saya ya. Jadi betul sekali saya karena di keluarga kami, keluarga kakek saya dan ayah saya itu adalah tradisi bertutur. Saya ingat sekali waktu saya kecil pulang kampung ke desa saya di Tajun, Singaraja. Itu kakek saya setelah mengajak cucu-cucunya makan di dapur, eh, beliau bercerita, memberikan tutur-tutur ya. Saya ingat sekali kakek saya sering kali mengutip kekawin Sutasoma. Jadi kekawin itu selalu dibahas ya. Dan cara menuturnya itu dab-dab itu sistematis. Kemudian menggunakan kosakata yang jelas dan kemudian meneduhkan gitu ya. Dan itu terserap ya. Saya bisa memahami ayah saya, paman saya Pak Gede Prame terdidik dengan kultur bertutur di keluarga besar kami. Iya, iya. Makanya, wih, kalau saya nih mendengar beliau itu tenang, langsung Iya, iya. tenang aja. Makanya dok, kalau saya nggak tidur tuh kadang-kadang saya suka pakai headset karena Iya. susah. Saya jujur mungkin karena kebanyakan kafein kali ya dok ya. Artinya kan pengen tidur lebih cepat tapi nggak bisa. Makanya solusi saya biasanya, saya dengarkan ini ya Gede Pramo gitu, Pak Gede Pramo. Lama-lama ngantuk bisa tidur gitu dok. Saya tinggal sampai pagi headsetnya kayak gitu. Betul, betul. Makanya begitu tahu dokter adalah keluarga Pak Gede Pramo, waduh. Oh, berarti memang Ada kemiripan. ada. Suka menasihati. Jadi istilah kalau ini kebetulan, bilang kebetulan atau gimana nggak Iya, ngerti juga saya. Apakah ada memang kan ada orang bilang dok nggak ada yang kebetulan di dunia ini gitu, betul dok ya? Betul. Jadi kalau daun pupus dari dahannya saja sudah diatur dengan begitu sangat sistematis. Daun ya. Iya, iya. Apalagi proses pertemuan seperti sekarang saya bisa ketemu sama Pak Erwin dengan tim di Jog Bali ya. Itu memang sudah didesain atas kehendak Tuhan itu. Saya mungkin kesannya wah semua Tuhan. Saya yakin sekali begitu sempurna kita didesain. Makanya saya ingat ada satu lagu dari God Bless, Panggung Sandiwara. Ya itu sesungguhnya bisa menjadi satu referensi buat kita bahwa apa yang terjadi di hari ini, apa saja yang datang di hari ini pada kita, yakinilah itu terbaik. Kadang-kadang kan kita seringkali merasa sedih hati ketika keinginan kita atau apa yang datang kepada kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Betul. Nah, kita sebut dengan duka itu. Misalnya kita pingin A, yang datang B. Kalau bahasanya Pak Gede Pramo, awan hitam. Kalau yang positif, yang bikin senang awan putih gitu. Iya. Jadi posisi kita harusnya seperti langit. Betul. Gitu kan. Betul. Tapi bagus itu emang ini. Setiap saya gini juga kadang-kadang kan, mungkin ini awan hitam lah. Gitu kan. Iya, betul. Jadi saya kebetulan karena setiap hari saya berinteraksi dan bertemu dan melayani pasien, saya menemukan satu kesimpulan. Manusia itu sebenarnya terbagi ada dua tipe. Manusia hanya ada dua tipe dalam. Dua tipe aja dok ya? Ya, tipe baik laki perempuan. Baik laki dan perempuan. Tipe satu itu adalah tipe yang positif dan optimis. Positif optimis. Nah, kalau orang sudah berpikir positif, dia pasti akan optimistik. Optimistik. Jarang ada orang berpikir positif tapi pesimis. Nggak ada ya? Nggak ada itu. Nggak ada yang gitu. Tidak berteman dia. Kemudian tipe 2 negatif dan pesimistis. Wah, kalau saya nih menurut dokter termasuk yang mana nih dok? Seperti tipe 1 nih. Waduh. Jadi mungkin karena setiap hari dengerin ceramahnya pamannya dokter kan. Jog Bali kan saya lihat, saya mengamati ya. Saya mengamati media. Kebetulan saya dulu waktu mahasiswa pernah jadi pemimpin redaksi sebuah majalah buletin. Saya juga pernah ikut kursus jurnalistik ya. Jurnalistik atau media pers itu adalah guru. Adalah guru untuk masyarakat. Nah, oleh karena itu saya lihat Jog Bali perlu saya dekati agar Jog Bali bisa menjadi guru untuk masyarakat.
Karena sekarang zamannya adalah zaman teknologi informasi, Nggih. apalagi pandemi ini mengajarkan kita, membuka wawasan kita bahwa kita bisa belajar di mana saja. Saya kutip satu renungan dan pesannya Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, mengatakan dia begini, jadikanlah semua tempat itu sebagai sekolah. Oh, benar. Semua tempat. Kemudian jadikanlah semua orang sebagai guru. Oh pernah saya baca bukunya itu juga buku. Iya. Ada buku judul buku Senyum gitu. Karya Bapak siapa namanya? Lupa. Karena waktu mahasiswa saya itu waktu di Singaraja, Dok, artinya seolah-olah saya seperti tokoh spiritual sekali gitu loh. Tapi saya gini, Dok, dilema dulu jujur Apa Dok tuh? ya. Apa tuh? Saya setiap hari meditasi. Ya. Saya sering baca buku spiritual kayak gitu kan. Nah, dilema saya waktu itu mungkin karena saya menyerapnya keliru mungkin ya. Artinya kan saya keliru menyerap buku, keliru menyerap ceramah Bapak Gede Prama atau gimana. Waktu itu saya berpikir begini. Waduh, kok hidup saya seperti muda bojek cara pendeta sana gitu loh, Dok. Kayaknya nggak bergairah deh kayak teman-teman lain, artinya yang teman-teman lain gini-gini gitu, nggak semangat seolah-olah seperti itu di sana. Apakah salah saya berpikir seperti itu, Dok, dulu? Artinya sementara kan harusnya saya menjalani kehidupan seperti ini setelah saya di atas 40 tahun, 50 tahun. Kok saya masih muda ini seolah-olah kayak pendeta sedang menggaya apa ya nulian mereka kene gitu gimana? Salah keliru itu, Dok ya. Saya juga pernah waktu mahasiswa mengalami hal seperti itu. Tapi itu alamiah, wajar karena pada saat muda kita sedang mencari. Energinya lagi gini, Dok. Ya, sedang explore, sedang mencari gitu. Kita mencoba mencari pola apa untuk kehidupan kita ke depan. Ya. Kita masih mencari orang-orang kita pilih sebagai contoh ya. Itu wajar. Wajar sekali. Kenapa di dunia mahasiswa itu istilahnya dalam konteks spiritnya Bung Karno itu. Jika kau berikan 100 anak muda, maka akan kuguncang dunia. Pesannya apa? Anak muda itu dimaksudkan itu di nomenklatur pada usia anak-anak mahasiswa itu. Mahasiswa adalah titik di mana secara psikologis manusia itu berpikir sangat begitu cemerlang ya. Dia bebas oleh kepentingan pribadinya. Dia punya ideologi, dia punya nilai-nilai yang tinggi. Tapi ketika lewat masa itu, apalagi dia sudah berkeluarga, baru dia ditarik ke bumi. Lihat loh, realitas yang kamu hadapi, harus menghidupi keluarga, istri, anak. Jadi dia tidak lagi melihat begitu mengawang-awang idealisme itu. Idealisme kan sesuatu yang melangit ya. Filsafat itu kan orang analoginya kalau orang bicara filsafat, para filsuf dia selalu dengadah melihat langit. Dia tidak melihat bumi. Karena di langit itu ada sesuatu yang tidak terbatas. Sedangkan kalau wanita cenderung dia melihat ke bumi. Jadi wanita itu lebih membumi, lebih apa adanya. Kalau lelaki ingin merubah dunia, sedangkan wanita hanya ingin merubah beras menjadi nasi itu. Ya kan? Filosofi itu filsafat nggak bisa mengenyangkan. Ya kan? Tapi yang bisa mengenyangkan adalah makanan yang dihidangkan oleh istri. Makanya dulu, beda sekali status Facebook saya tahun 2012, 13, 14 gitu, Dok. Dengan yang sekarang cenderung lebih lelucon yang enggak dulu udah kayak pendeta status Facebook saya, Dok. Seolah-olah saya ada penceramah yang paling ini. Lama-lama saya berpikir gitu. Waduh, saya ini masih muda, belum punya apa-apa, harus mencari uang dulu, harus mencari gini istri dan lain-lain kayak gitu. Ngapain saya kayak gini ya gitu. Kadang-kadang saya berpikir gitu jadi sempat saya dengar ceramah Pak Gede Prama dan wacananya begini, artinya kamu tinggal milih usia kalau mau banyak punya rasa penasaran di hidup ini, selesaikan dulu sampai usia 30-40 gitu.
Karena kalau kamu di atas usia 30 masih kamu menyimpan rasa penasaran, heranmu terhadap berbagai hal, nanti kan negatif gitu jatuhnya. Makanya saya ikuti itu aja lah. Betul, Saya betul. selesaikan dulu semua rasa heran saya terhadap sesuatu, penasaran saya terhadap sesuatu gitu loh. Iya, iya, betul. Saya Gitu, kira Dok. itu. Jadi waduh, saya juga heran ya dok. Kenapa dokter ini kan istilah, mohon maaf nih kayaknya, istilah kasar Balinya orang Jabo bisa punya istri orang Cokordo. Wah ini berat ini dok. Gimana cara dokter merayu itu? Enggak, saya kira itu memang seperti tadi, daun pupus dari Jodoh dahannya memang saja. dok ya. Daun pupus dari dahannya itu sudah diatur Tuhan. Oke, kalau emang jodoh apapun bisa terjadi gitu kan dok? Iya, itu kehendak Tuhan apa saja kan? Iya, Apa saja. Saya kira seperti itu. Karena kan itu masalah pelik menurut dia kan di Bali itu sering sekali terjadi gitu. Antara dokter bisa berbahagia dengan kondisi seperti itu gitu. Oke, sekarang kita ke topik kehamilan nih dok. Iya, Wah, iya, iya. Ini banyak juga dok yang mungkin mengalami kan artinya pas keluarga pasangan suami istri yang memang sulit memiliki keturunan. Teman-teman saya juga ada yang seperti itu. Nah, sebelum itu sebenarnya yang sering heran juga dok, Iya. anak itu sebenarnya karunia Tuhan atau bukan sebenarnya dok? Karena kenapa saya bicara begini? Karena ada fenomena begini dok. Satu sisi ada orang diperkosa, artinya kalau dia diperkosa kan dipaksa, Iya, betul. diperkosa hamil, jadi anak. Ya. Satu sisi ada orang yang ingin sekali punya keturunan, berdoa setiap hari, berusaha belum juga bisa. Nah, makanya saya heran kalau anak itu karunia Tuhan itu kok bisa ada fenomena seperti ini gitu. Iya, Nah, menurut iya, dokter gimana? Ya, saya kasih dulu quote-nya adalah hidup ini paradoks. Oke. Paradoks itu ya tidak. Paradoks dibilang ya tidak, dibilang kosong ya ada, dibilang ada dia kosong ya. Artinya gini, di satu sisi ada orang yang pingin punya anak tapi nggak dikasih. Iya. Di sisi lain orang nggak mau punya anak tapi dikasih. Nah, Itu kan makanya. paradoks itu. Ya, kalau saya jadi dokter kan setiap hari pasien pertama datang ingin program. Ah, Sudah beberapa tahun berusaha ke sana kemari. Belum juga berhasil. Yang satu datang lagi sepasang laki wanita menolak kehamilannya, ingin menggugurkan. ingin menggugurkan. Oh, di sana bisa menggugurkan gini dok kalau di klinik ya? Oh, enggak bisa, enggak boleh. Oh, nggak Itu- boleh ya? Oh. Itu kan kita sebagai insan manusia, termasuk juga dokter, Iya. kita harus menjaga kehidupan itu sejak dari masa pembuahan. Jadi kita tidak boleh, dan itu juga melanggar hukum. Ya, dan ada paradoks yang saya maksudkan. Satu sisi ada orang yang menginginkan tapi belum dikasih. Sisi lain orang nggak mau dikasih. Kadang-kadang saya berpikir Tuhan ini maha unik ya. Unik makanya. Iya, kadang-kadang saya pikir ke Tuhan ini kok kesannya seperti maha jahil ya. Iya, makanya. Ya, kenapa nggak di-switch aja, ditukar itu. Nah, Iya. tapi gini, saya merujuk pada Vedanta. Iya. Itu semuanya apa yang terjadi di hari ini adalah konsekuensi kita di masa lalu. Ya, konsekuensi kita di masa lalu, dan Karma modelnya itu gitu. betul, saya sangat meyakini dengan konsep hukum karma pala. Jadi apa yang kita terima itu bagian dari sebuah proses masa lalu yang memang telah kita buat. Ya entah itu masa lalu di kehidupan sekarang, ya kehidupan yang terdahulu. Betul, gitu, betul. gitu. Pada termin waktu, karena kita kan percaya Hindu itu mengenal strada yang keempat itu adalah Punarbawa Narbawo. atau reinkarnasi. Jadi inilah kemudian bisa menjelaskan mengapa ada orang sejak lahir itu sudah begitu gemilang dia. Lahir di keluarga yang begitu bahagia, keluarga yang begitu sejahtera, ya. Kemudian physically, kemudian mentally, socially, ya, begitu luar biasa itu. Begitu juga sebaliknya, ada orang terlahir di keluarga yang penuh tantangan, yang sangat berat. Hidupnya tidak mudah itu. Padahal orangnya rajin, Pada orang baik, rajin. gitu Ya. mungkin ya. Ada malah beberapa sahabat saya bilang, hidup dokter, kok hidup ini tidak adil.
Nah, banyak yang bilang begitu, Ya, Pak. saya dari kecil sampai tua ini rasanya sudah berbuat baik. Hmm. Tapi kok dunia ini dan hidup ini dan Tuhan tidak sedikit pun memberikan reward dalam bentuk Hmm. kemewahan, dalam bentuk Iya, kekayaan. Nah, inilah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Tapi iya. bisa terjawab dengan konsep tadi. Tapi kalau salah menjawab ke dia bisa gini, ambiar juga dok. Ya, ya. Jadi kita harus motivasi gini. Hmm. Eh, apa namanya, dalam konsep Punarbawa itu kehidupan kita tidak berhenti di hari ini. Nanti ada kehidupan baru yang didesain oleh oleh kehidupan kita hari ini. Ya. Dan hukum karma itu merupakan hukum pasti yang kekal abadi. Dia akan pasti tidak ada kebaikan yang sia-sia dan tidak ada kesia-siaan dalam kebaikan. Jadi jangan merasa sia-sia berbuat baik. Ya, iya. Karena apa? Next pada Next. kehidupan yang akan datang. Benar. Kita mungkin hari ini belum mendapatkan kehidupan yang seperti yang kita Inginkan inginkan gitu atau sukai, tapi nanti. Makanya tidak ada kesia-siaan dalam kebaikan, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Dan tidak ada kesia-siaan dalam memberi. Kalau kita memberi, misalnya orang yang kita beri kemudian dia lupa berterima kasih, lupa membalas, kita banyak orang berpikir, saya kapok dah berbuat baik. Ikhlaskan aja gitu. Ya, saya kapok berbuat baik pada orang itu. Nah, itu salah. Reward atau hasil dari karya kita, kebaikan kita itu, dia akan hadir dengan cara yang unik. Pada waktu yang kita nggak pernah tahu. Iya. Dan hadir melalui siapa, entah siapa. Oke. Itu konsepnya. Jadi kembali menjawab pertanyaan Pak Erwin tadi, apakah kehamilan itu adalah anugerah? Ya jelas. Jadi paradoksnya ada orang yang tidak menginginkan kehamilan dikasih, ada orang menginginkan kehamilan tidak dikasih, belum dikasih. Jadi kehamilan itu anugerah, dia disebut laki, keberuntungan, dan dia juga titipan. Nah, sekarang bagaimana caranya agar Tuhan percaya untuk dititipkan anak nih? Iya. Caranya satu, buatlah badan kita sehat dulu. Ya, buat hati pikiran kita sehat. Iya. Dan kemudian rohani kita. Maka dalam konsep kita di Bali, untuk bisa punya anak itu, sehatkan badan kita, sehatkan pikiran kita, sehatkan rohani kita. Baru dia akan datang rezeki. Karena anak itu rezeki. Iya. Sama seperti kita ada mau masuk ke rumah orang, bawa sesuatu yang kita ingin bagi. Di luar kita dengar suara orang berkelahi. Bertengkar, suami istri bertengkar. Kita nggak jadi masuk ke sana kan. Kita mau bawa sesuatu yang hadiah misalnya, nggak jadi kita. Nah, begitu juga dalam konteks kita mempersiapkan kehamilan. Jadi harus dukun, harus saling menyayangi dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Iya. Berarti faktor pengendalian emosi seseorang, kemudian faktor kehidupan kesehariannya juga pengaruh sekali. Oh, sangat. Jadi gini, kesehatan fisik kita ditentukan oleh kesehatan mental kita, pikiran kita. Jadi saya punya tips 8 langkah hidup sehat dan bahagia untuk menuju kehamilan. Yaitu pertama, ada unsur fisik, itu ada 5 hal yang harus kita lakukan sebagai hal yang dasar. Unsur fisik Untuk body, mind, and spirit ya. Body itu ada pertama ada nutrisi. Pilihlah makanan-makanan yang sehat. Karena kalau kita salah makan, fisik kita menjadi sakit. Iya. Makanya ada pepatah yang mengatakan, we are what we eat. Kita adalah apa yang kita makan. Jadi kalau wanita, suami juga makannya sehat, maka fisiknya akan sehat. Oke. Kalau kita salah makan, sama seperti kita memasukkan racun dalam dosis yang kecil tanpa kita sadari. Lama-lama kan jadi Menjadi menumpuk. keracunan badan kita. Oke. Makanya disebut dengan seperti orang yang mengalami diabetes, itu kan keracunan sebenarnya. Ada kekurangan hormon insulinnya oleh karena konsumsi makanan yang tidak sehat. Yang kedua adalah
cairan. Cairan. Kita jangan sampai mengalami kondisi yang disebut dehidrasi. Dehidrasi adalah kondisi tubuh kita kekurangan cairan. Nah, ada banyak penyakit yang muncul kalau kita mengalami dehidrasi dalam jangka panjang. Oke. Kenapa? Karena darah kita itu sebagian besar mengandung air, cairan. Nah, kalau darah kita itu kekurangan cairan, maka dia akan pekat. Kalau pekat, maka aliran darah itu pelan dia. Padahal di dalam darah itu ada sel-sel seperti sel darah merah yang membawa oksigen. Nah, coba bayangkan kalau misalnya sel-sel kita di otak kita ada sel, suplai oksigennya atau oksigennya nyampe ke sel otak kita itu lambat, maka otak kita itu akan ngantuk, akan kehilangan kecerdasan. Ya, ya. Misalnya makanya kan ada cerita, kan ada satu iklan di TV ya tentang satu produk air minum. Ketika dia dehidrasi, dia lupa sesuatu yang sederhana. Maka disarankan minum gitu kan, gitu ya. Oke, Jadi air itu makanya, penting sekali. Iya, paham. Nah, pada kasus pasien-pasien yang menderita COVID-19 ini, ternyata fenomenanya darahnya itu menjadi kental dia. Oh gitu. Mengapa? Karena seluruh pembuluh darah itu sedang meradang. Jadi disebut inflamasi. Sehingga pembuluh darah itu menjadi bocor dia. Apa akibatnya bocor? Maka darah itu akan kehilangan sebagian besar air, unsur air, sehingga darah itu menjadi kental. Nah, kalau sudah darahnya kental, oksigennya tidak bisa diantarkan ke target-target sel. Sama seperti sebenarnya gini, kita punya sungai, pakai perahu, di sungai itu airnya surut dia, maka perahu itu nggak bisa jalan lancar dia. Nah, padahal di perahu itu ada makanan, ada tabung oksigen, ada minuman dan lain sebagainya. Terjadi pengantarannya menjadi lambat. Gitu. Yang ketiga setelah air itu adalah cahaya matahari. Cahaya matahari. Betul. Cahaya matahari itu yang saya bingung, Dok. Cahaya matahari jam berapa, Dok? Sebenarnya paling kan beda-beda versi nih, Dok. Setiap dokter punya versi beda-beda. Sebenarnya cahaya matahari itu kita perlukan dari saat matahari terbit sampai matahari terbenam. Oh. Ada keunikan masing-masing di waktu-waktu gitu. tertentu ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang aktivasi vitamin D, itu di waktunya adalah ketika matahari itu panjang gelombangnya yang panjang, yaitu ultraviolet B. Sebelum itu ada ultraviolet A. Ada manfaatnya juga ultraviolet A. Ada yang bilang jam 10, ada yang bilang jam 12 siang, gitu. Bingung saya Ya, jadi. rentang waktu untuk ultraviolet B itu antara jam 10 sampai jam 2 siang. Oh, memang benar berarti ya. Rentang ya, tapi Oh. sebelum dan sesudah itu ultraviolet A dia. Mana yang paling bagus untuk kesehatan yang mana, Dok? Sebenarnya semuanya sama itu. Oh. Tapi dia punya manfaat pada titik-titik tertentu, pada gitu. waktu-waktu tertentu. Yang misalnya untuk meningkatkan rilis atau pelepasan pembentukan vitamin D itu di antara jam 10 sampai jam 2. Gitu ya. Oke. Tapi ada konsekuensi di jam ini. Dia cenderung akan menimbulkan efek panas dan bisa luka bakar. Bisa membakar kulit kita. Lebih panggang kulit lagi. Iya, itu ya. Kalau orang-orang yang berkulit putih yang dimana pelindung kulitnya sedikit ya, dia mudah terbakar di jam-jam seperti itu. Seperti orang Caucasian, orang-orang kulit putih ya. Nah, sesungguhnya matahari pagi juga kita perlukan. Matahari sekitar jam 10 sampai jam 2 juga kita perlukan, dan setelah itu sampai sore hari juga kita perlukan. Oke. Ya. Setelah matahari apa, Dok? Setelah matahari yang kelima adalah exercise. Gerak. Karena apa? Olahraga ya. Tubuh kita harus bergerak. Jangan pengertiannya terlalu sempit, yaitu olahraga ya. Oh gitu. Harus bergerak bergerak. yang penting ya. Harus bergerak. Oke. Jadi mengapa harus bergerak? Karena terutama sekitar 60% otot kita itu ada dari mulai pinggul sampai ke kaki nih. Di sini tuh ada otot, fungsi otot ini dia akan memompa pembuluh darah kita.
sehingga aliran darah dari kaki ke jantung itu akan lebih lancar. Dan sesungguhnya otot-otot kaki kita, ekstremitas bawah kita ini adalah dia membantu kerja pompa darah di jantung kita yang ada di dada ini. Dia bisa disebut jantung kedua kita. Jadi kalau mereka olahragawan misalnya, orang-orang yang biasa latihan atlet gitu, maka kerja jantungnya itu menjadi lebih ringan. Karena otot-ototnya sudah bagus sekali, dia biasa dia gerakkan sehingga flow aliran darahnya itu bagus. Sedangkan mereka yang malas bergerak, maka akan cenderung satu beban jantungnya itu lebih berat. Gitu. Maka kalau kita ingin sehat, rutinlah olahraga ya. Iya. Minimal sebenarnya paling sedikit itu 30 menit saja secara reguler aja. Iya, Tapi kalau misalnya dengan cara kehidupan, jangan kita mengkhususkan untuk cari waktu untuk berolahraga. Misalnya melakukan kegiatan, misalnya kalau parkir mobil, buat jauh dari tempat tujuan kita. Jauh dari lokasi tujuan. Misalnya Kan bisa jalan kaki. Ya, jalan kaki. Misalnya mau beli apa di mall, misalnya, cari parkir agak jauh. Saya sering dikomplain sama istri dan anak. Ini ayah kok parkir jauh sekali gitu. Olahraga. Saya bilang gitu. Iya, olahraga gitu. Iya. Justru kalau kita misalnya cari parkir itu, orang lain kan kebanyakan ingin cari parkir yang paling dekat di tempat dengan pintu gerbang kan? Iya. Dengan lobi kan. Kalau kita jauhin dikit biar kita bisa jalan. Yang kelima itu adalah kita perlu tidur yang berkualitas. Tidur dengan waktu dan kualitas yang baik. Nah, di titik ini saya menyarankan bagilah 24 jam yang kita miliki dalam sehari itu menjadi 8 jam untuk bekerja atau belajar misalnya mahasiswa ya. 8 jam untuk kegiatan sosial kita. Karena manusia makhluk sosial, kita berinteraksi dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman, dengan tetangga ya, juga dengan media sosial global kita. Dan 8 jam itu tidur. Itu baru kualitas hidup yang baik. Baik, gitu. Ini 5 syarat untuk fisik kita. 2 syarat untuk mind kita, pikiran kita. 1, pikiran kita itu juga perlu makanan dia. Apa makanan pikiran kita? Positive word, kata-kata positif. Ucapkan, masukkan kata-kata positif setiap saat. Saya baik, saya sehat, saya bersyukur, saya beruntung, saya terhormat, saya gembira. Kalau ada orang yang setiap ada gini, selalu kata-kata negatif terus gitu dok. Ya itu dia menyakiti. Benar nggak itu kata ucapan itu adalah doa? Benar itu dok? Betul. Makanya katanya ada we are what we think. We are what we speak. Kita adalah apa yang kita pikirkan dan kita adalah apa yang kita ucapkan. Hati-hati sekali mengeluarkan kata-kata. Coba kan banyak sekali orang karena kata-katanya dia masuk penjara. Makanya kata-kata orang yang marah, kata-kata orang yang mohon maaf odong bodoh cukup panjang untuk menjerat lehernya sendiri. Makanya ketika kita mau ngomong hati-hati sekali, apakah kata-kata ini saya benar, apakah kata-kata saya baik. Contoh misalnya ketika kita merespon sesuatu, kan saya banyak nih lihat nih di media sosial. Ada postingan tertentu dia komentari negatif. Dan itu nggak baik buat pikiran kita. Bukan hanya nggak baik buat orang lain, tapi buat pikiran kita juga buruk. Jadi setiap hari masukin kata-kata positif. Misalnya jadi mahasiswa di Fakultas Hukum misalnya, saya ingin tamat. Setiap hari tanamkan, saya rajin, saya menikmati kuliah saya bersyukur. Itu akan menanamkan pikiran kita itu akan menuju ke arah mana yang kita susun. Sama seperti sebuah rencana dia. Itu rencana itu. Betul, kalau kita ngomong negatif, rencana kita membuat hidup kita menjadi negatif. Gitu. Nah contoh kalau ingin hamil, tanamkan positif, kebaikan, kasih, kemudian sehat, bersyukur dan sebagainya.
lihatlah selalu istri kita dalam perspektif yang positif. Maka dia akan menjadi seperti bukan lagi seperti dia menjadi bidadari yang sesungguhnya. Gitu. Jangan dilihat istri jadi musuh. Oke. Wah, ada saya sebuah cerita waktu saya jadi ketua panitia sebuah seminar di Bandung. Itu saya mengundang almarhum Ibu Gedong Bagus Oka. Beliau seorang Gandhism. Beliau dulu pernah jadi kepala sekolah di SMA 1 Singaraja. Saya undang karena konsep berpikiran beliau tentang kesetaraan gendernya luar biasa ya. Beliau bercerita gini, saya pernah diundang dalam satu konferensi wanita di Amerika. Pada saat saya presentasi, ada orang bertanya, orang kulit putih, wanita dia. Ibu Gedong, mengapa orang-orang timur seperti Anda mau dijajah, mau ditaklukkan oleh pria? Apa jawaban Ibu Gedong? Saya menjawab, beliau bilang gitu. Kami di timur ini tidak menjadi budak para lelaki atau suami saya, tidak. Tapi saya memperlakukan suami saya seperti seorang raja, maka pada saat itu pun saya diperlakukan seperti ratu. Ratu. Oke, jadi harus sama-sama gitu Betul. Dok, ya. Nggak bisa hanya pihak suami atau lelaki saja yang memperlakukan terus menerus seperti ratu. Juga harus ada timbal balik kan Betul. gitu. Jadi gini, kalau kita berlaku baik pada orang lain, masa si orang lain itu akan berlaku buruk pada kita? Kecenderungannya kan pasti akan sebaliknya. Kalau kita berlaku baik, orang itu akan cenderung baik. Kalau kita berlaku buruk, dia akan berlaku buruk pada kita. Apalagi pada istri kita sendiri. Makanya dia bilang, istri itu adalah, kan disebut tuh, sama seperti ibu. Di kaki ibu itu adalah letaknya surgawi. Oke. Ya, beda yang mengatakan, bukan saya ya. Nah, Bu Gedong bilang itu, kalau kalian di barat menganggap suami kalian ini sebagai musuh dan sebagai penjahat, kalian sesungguhnya juga seperti itu. Gitu ya. Jadi untuk bisa menciptakan satu keluarga yang diberikan rezeki anak, ini harus dibangun. Karena apa? Dari wanita, dari istri itulah dititipkan oleh Tuhan. Bukan pada suami dititipkan anak itu. Dititipkan pada istri selama dalam kandungan bisa sampai 280 hari. Kalau kita tempat menitipkan anak kita tidak dirawat, tidak disayangi dengan baik, bagaimana bisa dititipin sama Tuhan? Oke, Dok. Iya, iya. Benar-benar nggak sia-sia saya udah dokter. Mudah-mudahan berubah ya, bisa berubah. Waduh. Jadi karena mindset orang selama ini mungkin pasangan suami istri kan mungkin faktor biologisnya kurang gitu, makan gini, oh ada masalah nggak ini gitu. Dia kadang-kadang banyak yang lupa faktor di luar biologis gitu kan, artinya spiritual, refleksi diri seperti apa, refleksi kondisi rumah tangga seperti apa kan gitu mungkin ya. Betul. Oke. Ya. Nah, tapi kalau secara biologis yang dari pengalaman dokter menangani pasien yang paling sering membuat secara biologis ya, susah hamil itu apa, Dok? Yang paling banyak itu paling banyak. Saya punya satu rumus. Nah, ini sederhana sekali. Rumusnya itu saya singkat menjadi S3, L1 dan S untuk bisa hamil ya. S3, S pertama itu dalam bahasa, mohon maaf dalam bahasa Inggris, S pertama adalah seed. Seed itu bibit. Jadi harus ada sel telur yang jumlahnya dan kualitasnya yang baik. Bagus. Yang kedua bibit sperma. Spermatozoanya harus sehat. Jumlah dan kualitasnya. Nah, baru bisa sama seperti kayak konsep orang bercocok tanam. Iya. Tentu harus dipilih bibit yang terbaik. Nah, bagaimana bisa mendapatkan bibit yang baik? Ya kembali seperti tadi yang saya sarankan itu 5 langkah untuk fisik, 2 langkah untuk pikiran. Misalnya kalau dia mau mempersiapkan bertani misalnya, bibitnya tidak berkualitas, bagaimana bisa ngasilin buah? Gitu ya. S yang kedua adalah soil. Soil itu adalah lahan.
tanahnya. Kalau tanahnya bibitnya bagus, tanahnya tidak subur, kering kerontang, mana bisa. Iya, iya. Tanah yang dimaksud di sini rahimnya, saluran telurnya, Si perempuan ya. si perempuan harus bagus. Kalau dia di rahimnya ada tumor, ada miom, kemudian saluran telurnya tersumbat, ada perlengketan dan sebagainya, itu kan nggak baik, tidak berhasil. Yang ketiga adalah season, musim. Yang dimaksud season. Jadi kalau kita bercocok tanam, bibitnya harus bagus, tanahnya subur. Mungkin masa subur maksudnya. Ya. Season ini jangan menanam pada saat sedang musim kemarau, kan mati dia, nggak ada air ya. Atau jangan menanam pada saat masa hujan terlalu deras dan banjir, hanyut dia. Gitu ya. Jadi kalau konsep season dalam tubuh pria dan wanita adalah satu, hormonnya harus stable, harus balance. Hormon. Misalnya hormon seorang wanita disebut balance, itu bisa dilihat dari pola haidnya. Kalau haidnya teratur, kalau misalnya datang pada siklus yang misalnya 28 hari atau 30 hari, dia akan jatuh pada tanggal yang sama misalnya kan. Nah, kalau misalnya haidnya 3 bulan sekali haid, 2 bulan sekali. 2 bulan sekali, atau haidnya panjang gitu, berarti musimnya kacau ini. Kacau ya. Gitu. Penyebabnya apa ya kalau gitu, Dok? Ya kembali tadi. Yang 5 langkah itu. Makan itu, kemudian ada juga faktor memang 10% faktor genetik ya. Jadi faktor keturunan, hormonnya terganggu ya. Ada faktor juga imun, kekebalan. Ada orang wanita yang memiliki kondisi imunitas yang berlebih dia, sehingga dia alergi terhadap sperma. Ya, saya pernah teman ada yang gitu juga, kok bisa alergi sperma. Ada orang alergi sama seafood ya, makan misalnya kerang atau makan udang gatel. Ada alergi sama obat-obatan, ada orang alergi sama dingin atau debu misalnya. Ada juga wanita yang alergi sama sperma. Nah itu gimana, Dok? Bisa? Nah itu kita harus ketahui dulu, ada namanya antibody sperm antigen ya. Jadi bisa dicek dari darah. Setelah itu ada terapinya. Beberapa terapi bisa dengan obat-obatan, atau juga bisa menyuntikkan sel darah putih suami yang sudah diolah itu ke dalam tubuh istri, di kulitnya itu, untuk agar sang istri ini mengenali antibody suaminya. Gitu. Dan ada aspek season ini juga aspek metabolik, misalnya kalau wanita yang terlalu gemuk, punya diabetes atau penyakit dislipidemia, misalnya obesitas ya, ada kadar kolesterolnya tinggi, kadar lemaknya tinggi ya, dan juga penyakit-penyakit yang lain yang bisa menyebabkan proses terjadinya kesuburan dan kehamilan itu terganggu. Nah, setelah S3 atau L1 itu L itu ada lucky. Iya, keberuntungan. Nah, jadi ada unsur niskalenya. Untuk bisa hamil itu bukan hanya sekali saja, tapi ada unsur niskale. Dan terakhir, S terakhir adalah support, dukungan. Dukungan dari keluarga, dari teman, dukungan dari tenaga kesehatan, tenaga medis. Harus dibentuk tim, teamwork yang baik, timingnya. Makanya saya pikir itu, sekedar, kalau udah berhubungan, bisa gitu kan. Itu yang nggak sesimpel itu. Ya, jadi untuk punya anak yang berkualitas, anak yang suputra, suputri, itu harus disiapkan dan punya perencanaan. Dan support, dukungan dari semua pihak. Karena banyak sekali karena saya bagian dari tim dari pasien saya, kan saya masuk dalam tim itu. Banyak keluhan-keluhan pasien, terutama yang dirasakan oleh sang istri. Kalau dia pulang ketemu keluarganya, sering ditanya, kapan nih punya anak? Nah, pasti gitu. Itu, Dok. Kan jadi beban itu. Iya. Nah, seringkali dia menangis. Di tempat praktek saya menangis, dia, Dok, saya stres, menangis. Sang suami juga seolah-olah nggak bisa berbuat apa-apa ya. Sampai misalnya pergi ke pura, misalnya
ketemu sama teman-temannya atau saudaranya atau keluarganya. Semua nanya. Oh, keken Bu, Bu. undang tiban dengan Oh. dancing bling gitu ya kan. Ya, ya. Stres tuh. Nah, Stres. saya kasih tip begini. Ibu nggak usah risau. Mereka sesungguhnya niatnya mereka baik sesungguhnya kan. Ya, ya kan? Caranya aja yang salah. Nah, agar tidak sakit hati, kita nggak bisa mengatur mulut orang. Yang bisa kita atur telinga kita. Telinga kita dan pikiran kita. Pikiran kita, hati kita. Jadi sekali perlu dikasih filter lah ya. Iya, iya. Tapi kalau misalnya tidak juga sanggup seperti itu, Ibu bisa ingatkan aja. Orang menanyakan kapan punya anak sama dengan itu kan rahasia Tuhan ya. Seperti lahir, hidup, jodoh, dan mati. Ketika ada orang nanya kapan nih punya anak, sama dengan dia menanyakan kapan kamu mati. Kan nggak sopan itu pertanyaannya. Iya, betul. Misalnya betul. Dokter Haryasa, dok kapan dokter mati? Itu kan nggak etis lah. nggak etis, sangat Ya. tidak boleh itu. Sama Ya, seperti orang menanyakan beli Eka kapan beli Eka nikah, gitu ya. Itu sama juga nggak etis. Nggak etis juga itu, betul. Karena jodoh itu kuasa Tuhan. Iya, iya. Boleh kita berencana, tapi Tuhan yang Dan ngasih. setiap orang berbeda-beda jatah suksesnya, itu kan beda-beda. Betul. Kan, Jadi kehamilan, punya anak itu juga kan rahasia Tuhan. Iya, betul. Nah, oleh karena itu jangan ini ya, kalau bisa sang suami juga perlu memberikan proteksi agar pihak keluarga tidak memberikan pressure, tekanan-tekanan seperti itu. Dan jangan dianggap tekanan menurut saya. Udahlah, itu anggap hal positif saja gitu. Dan ini bagian dari cara kita untuk menjaga agar keseimbangan hormonnya tidak terganggu gitu. Oke. Gitu Pak Erwin. Oh, berarti meskipun kita pasangan suami istri sudah tes kesuburan kayak itu hasilnya bagus, belum tentu juga akan berhasil kalau 5 langkah yang dokter tadi sampaikan itu enggak dilakukan gitu ya dok ya. Iya betul, Ya, kompleks ya. sekali ini. Kan ada kadang mungkin gini dok, oh ini hasil saya udah bagus berarti masalahnya di kamu pasti nih, Nah, gitu kan saling menyalahkan jadinya kan. Betul. Gitu dok. Ya harus padahal kan ada 5 langkah tadi dok ya. Betul, ya. Saya sebenarnya podcast ini juga untuk edukasi banyak Betul, teman bisa, masyarakat dan ya keluarga saya sendiri juga dok. Betul. Ya, nah paling banyak itu faktornya dari kalau yang dokter alami sendiri pengalaman itu paling banyak di lelakinya masalah atau perempuan dok? Kedua-duanya. Dua-duanya ya. Dua-duanya. Dan kontribusinya hampir sama lah. Sama lah ya. Oke. Gitu. Dan kemudian pada lelaki atau suami yang kebetulan hasil pemeriksaan sperma analisanya mungkin jumlahnya kurang, kemudian kualitasnya kurang, itu jangan berkecil hati. Jadi orang yang belum subur bisa jadi subur, orang sakit bisa jadi sehat, tentu dengan usaha. Oke. Gitu. Dan sekarang juga teknologi kedokteran sudah memberikan satu bantuan-bantuan yang luar biasa sampai ke metode kehamilan berbantu dengan menggunakan teknologi bayi tabung. Kalau bayi tabung itu sebenarnya solusi terakhir dok ya? Dia bisa menjadi salah satu solusi awal bisa atau bisa solusi juga ya, akhir itu apabila misalnya tergantung temuannya. Misalnya kalau baru menikah 1 tahun, kemudian ternyata saluran telurnya buntu kedua-duanya. Maka pilihannya adalah bayi tabung sebagai pilihan pertama. Gitu. Tergantung bagaimana kondisi dari pasangan tersebut. Tapi ya setahu saya bayi tabung juga bisa gagal gitu ya. Biaya besar. Betul. Udah biaya besar bisa gagal gitu kan? Betul. Jadi bayi tabung pun rata-rata, mohon maaf, mungkin saya tidak tahu update di dunia ya. Rata-rata sekitar 30-35%. Yang tingkat keberhasilannya. Oke. Dan itu pun tergantung kondisi pasangan. Jadi kalau kondisi pasangan usianya misalnya sudah terlalu berumur, maka angka keberhasilannya lebih rendah lagi dia. Oke. Gitu. Tergantung kondisinya. Jadi banyak senter-senter bayi tabung mungkin tidak menyarankan untuk melanjutkan proses
apabila misalnya potensi untuk berhasilnya rendah. Nggih. Misalnya sudah berumur di atas 40 tahun misalnya. Biasanya center-center akan menyarankan untuk tidak melakukan Bayi tabung. upaya bayi tabung karena biaya mahal dan sebagainya. Oh gitu ya, biar nggak percuma gitu dok. Betul, betul. Nah waktu saya masih di media juga kan sempat wawancara orang yang berhasil bayi tabung gitu dok ya. Iya. Bisa bayinya sampai ada yang 4 kalau nggak salah dulu tuh. Iya, bisa. 4, 3 gitu. Jadi saya juga berpikir waktu itu dok, waduh sampai bayi pun sekarang bisa Diatur. diciptakan, dibuat gitu. Iya, iya. Aduh gimana posisi Tuhan sekarang ya gitu. Sampai saya berpikir gitu dulu dok. Oh baru saya dalami wawancara pakar. Oh tingkat keberhasilannya 30-40. Oh ada faktor berarti faktor. Oh di sana berarti kita masih ada faktor Iya. di luar itu juga gitu Iya, lah. faktor ini sekali lah kalau orang Iya. Bali nyebut. Nah dok, selama dokter menangani pasien tuh curhat para pasangan suami istri yang paling unik atau lucu menurut dokter atau paling konyol itu seperti apa sih dok? Ya, itu paling sering saya temukan mereka saling menyalahkan ya. Oh iya saling menyalahkan ya. Saling menyalahkan. Yang kedua, banyak mereka tidak mengenali pasangannya. Oh. Ini yang paling sering saya temukan, di mana suami berpersepsi A, sedangkan sang istri berharap B, gitu ya. Dan ada yang ketiga, ada asimetrik, gitu, ketidaksesuaian dengan upaya. Oke. Istrinya semangat sekali, suaminya angin-anginan. Oh. Suaminya masih, aduh, saya belum pingin punya anak. Iya, gitu kan. iya. Kebanyakan Jadi nggak kompak gitu dok nggak ya. kompak itu, gimana jalannya bisa sukses mendaki gunung misalnya. Di dalam perjalanan suaminya malas, diajak periksa, nggak mau, ya kan? Ya, itu saya sebagai tim ya, saya sebagai dokter saya merasa bahwa saya tim, pasien saya itu atlet. Iya. Saya ingin pasien-pasien saya ini berhasil, dia mendapatkan medali emas, ya, Iya. sukses itu. Baru pelatih itu merasa bahagia. Iya. Jangan sampai pelatihnya ngejar-ngejar atletnya gitu loh. Iya, Ya. betul. Ya kita kasih program ini nggak dijalanin. Ya. Itu. Kemudian yang lucu yang lain juga ini, saya sering menemukan keprihatinan yang dalam ya. Misalnya banyak orang ingin program hamil untuk jenis kelamin tertentu. Oh, mau request gitu dok ya? Dok, saya request. Pingin biar anak laki. cewek, kalau Itu. cewek saya nggak mau ngerawat gitu dok ya? Saya ada kejadian yang sampai saat ini, sampai sekarang saya nggak bisa lupakan. Dan Gimana saya, itu dok? suatu hari saya menerima satu pasangan, dia itu diantar oleh kedua mertuanya. Mertuanya, oke. Jadi mertuanya suami dia, mertuanya laki perempuan datang, dan mereka datang ke saya tuh sebagai dokter kelima. Dokter kelima. Karena 4 dokter sebelumnya mengatakan nggak bisa melihat jenis kelaminnya. Oh, kok bisa nggak bisa lihat dok? Karena ini kehamilan keempat. Kehamilan keempat, anak pertama, kedua, ketiga itu perempuan. Perempuan. Dia ingin sekali anak keempat ini, kehamilan keempat ini anaknya laki-laki gitu. Geng caranya dok, pangidang pokoknya gitu. Gitu. Dia sudah hamil, sedang hamil. Oh, udah hamil. Sudah hamil. Oh. Nah, keempat dokter sebelumnya mungkin merasakan gini, mungkin mereka sudah melihat kelaminnya. Mungkin sudah melihat. Cuma mereka tidak ingin Kecewa. terjadi kekecewaan itu ya. Oke. Mereka bilang, waduh, udah kelihatan nih, Bu. Gitu kan. Nah, waktu datang ke saya, suaminya yang men-challenge saya seperti ini. Saya dengar dokter bisa menguasai USG dengan baik. Masa nggak bisa mengetahui jenis kelamin bayi saya? Gitu. Wih. Nah, sebelum saya menyampaikan itu, saya sudah melihat Pak kelaminnya. Tapi apakah Bapak bersiap untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan? Iya dok, kami datang sini untuk mengetahui jenis kelamin gitu. Ini saya sampaikan bahwa dari USG yang saya tunjukkan, anak yang ibu kandung ini anaknya perempuan. Wih, suaminya mengukul meja. Woi. Meja praktek saya dipukul jedar gitu. Dia ngomong gini, pocol itu. Dan mertua laki maupun mertua perempuan keluar meninggalkan ruang praktek saya. Dan tinggallah
sang istri yang kelihatan berduka, syok sekali. Saya waktu itu sedih sekali. Dan itu orang Bali loh. Sebelum mereka hamil itu programnya emang dokter yang gini atau gimana? Enggak, dia datang sudah dalam keadaan hamil. Oh, udah kalau hamil. Oh, mungkin pocol, maksud dia itu pocol program nih. Ya, gitu pocol saya nggak tahu pengertian pocol, dia pocol sama kehamilannya, pocol sama istrinya, nggak tahu kan. Oh. Tapi di sana saya sedih sekali. Oh, aduh. Betapa loh. Ternyata secara teoritis yang menentukan jenis kelamin anak laki atau perempuan adalah laki-laki, suaminya. Oh ya? Yang menentukan itu kan pembuahan itu terjadi. Spermanya ya? Sperma ada dua jenis. Yang membawa X menjadi perempuan, yang membawa Y jadi laki-laki. Saya sedih sekali. Di sana saya merenung. Bahkan waktu itu seolah-olah kan kesannya wanita yang salah. Oh, bayangkan dia sudah mau mengandung 4 anak. Aduh. Pada saat anak itu ternyata tidak sesuai dengan harapan jenis kelaminnya, dia perlakukan seperti itu. Dan mertuanya juga pergi. Aduh. Saya sedih sekali. Setelah itu baru saya menulis di Facebook saya. Ya. Siapa yang memuliakan, siapa yang merendahkan wanita, siapa yang menistakan wanita. Tidak ada satupun usaha yang berhasil di tempat itu. Begitu sebaliknya, siapa yang mengasihi, menyayangi, menghormati, menjaga, dan membahagiakan wanita, rezeki akan hadir di tempat itu tanpa henti. Itu kata Vedanta, saya tulis tuh. Ya. Gitu. Dan itu harus menjadi keperhatian kita semua ya. Dan jangan meminta anak itu dengan jenis kelamin tertentu. Terimalah titipan Tuhan. Anak itu titipan. Apa yang Tuhan titipkan, baik itu anak laki, apa itu anak perempuan, sekalipun anak itu dengan kekurangan, misalnya ada cacat ya. Belajarlah untuk menerima bahwa itu titipan. Gitu. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua loh. Wanita harus dihormati ya. Dok, kalau kan wanita juga banyak sering yang dengar juga masalahnya karena kista gitu kan. Nah, apa sih sebenarnya penyebab kista, Dok? Kista itu ada satu kelainan yang sebenarnya bisa hilang sendiri. Jadi kista di tempat indung telur, ovarium itu dia ada bibit-bibit telur. Itu sejak dalam kandungan sudah ada bibit-bibit telur pada janin wanita. Pada saat dia lahir itu jumlahnya berkurang. Setiap bulan setelah seorang wanita itu mulai belajar menstruasi, jadi setiap bulan rata-rata setiap bulan dia akan melepaskan telurnya. Kiri di indung telur kanan, di indung telur di kiri ya. Dan lama-lama sampai di rata-rata di usia 50 tahun telur itu habis. Nah, wanita ketika telurnya habis di kedua indung telurnya, dia memasuki masa yang disebut dengan menopause. Jadi indung telur di samping menghasilkan telur, dia juga menghasilkan hormon-hormon penting seperti hormon estrogen, hormon progesteron ya, yang berperan dalam proses pengaturan haid. Dan juga manfaat hormon-hormon itu untuk keseluruhan tubuh kita. Jadi mencegah terjadinya penuaan dan lain sebagainya. Dan kista itu terjadi di pabrik telur ini. Jadi kalau misalnya dia misalnya contoh pola makan yang tidak bagus. Pola makan paling utama, Dok ya. Kan 5 langkah tadi ya kan. Makanan kita yang tidak sehat. Misalnya kalau ada wanita yang paling nggak suka makan sayur, dia makannya gorengan. Udah baik. Itu yang membuat kista bisa. Jadi sama nih pabrik kita, pabrik telur, dikasih bahan-bahan yang buruk, hasilnya buruk juga. Gitu. Jadi kalau mau badan kita sehat, berikanlah makanan-makanan yang sehat. Nah, di sini masyarakat perlu punya pengetahuan untuk mengetahui mana makanan yang sehat. Jangan hanya mencari makanan yang enak. Apalagi makanan yang laris di medsos. Ya, be careful. Karena kalau kita cari makanan itu hanya enak di lidah saja. Enak dipandang atau enak didengar ya. Itu seringkali mungkin saja kita bisa mendapatkan kualitas makanannya kurang sehat. Dan nanti berdampak kepada kesehatan. Dok.
Terakhir dok, sebelum terakhir nih ada pertanyaan tadi yang masuk ke WA saya nih, Ya. karena ada yang tahu saya podcast sama dokter kan. Iya. Nah, ini suaminya yang bertanya, dok, kenapa pas kehamilan 6 minggu masih kantong aja belum ada janinnya? Oh iya. Nah. Nah, Gimana itu dok? jadi sama seperti kayak bertani, kan kita punya bibit, kita tanamkan, tapi baru beberapa bulan buahnya muncul itu tidak ada isinya. Sama seperti kayak kita tanam durian 4-5 tahun berbuah, Oke. buahnya jelek. Oh. Nah, itu pendekatannya ada satu, kembali ke bibit. Bisa jadi oleh karena spermanya kurang sehat, Oke. atau sel telurnya kurang bagus, Iya. atau proses nutrisi makanannya ada penyakit-penyakit yang mengganggu sehingga dia tidak berkembang. Yang disebut dengan hanya kantong kehamilan saja, itu disebut dengan kehamilan kosong, atau dalam bahasa medisnya disebut unembryonic pregnancy, kehamilan tanpa embrio, atau disebut dengan blighted ovum. Nah, 80-90% disebabkan karena kelainan kromosom dia. Jadi hasil pembuahan itu mengandung cacat dia, sehingga dia tidak gagal membentuk janin. Gitu. Nah, ini biasanya akan dalam beberapa minggu, 1-2 minggu akan terjadi keguguran secara alamiah, secara spontan ya. Iya, Gitu. iya. Oke, kalau untuk mau lebih jelasnya silakan langsung datang ke klinik Kasih Medika Jalan Diponegoro ya dok. Nggak boleh promosi. Ya. Bisa di ini Instagram. Oke, di Instagram beliau juga apa namanya? Kasih Medika Bali. Oh, Kasih Medika Bali ya. Ya, Oke. atau kalau pribadi saya Opsitif. Itu opsitif itu gimana sebenarnya dok? Itu Saya saya tadi lupa tanyakan. Kok nama HYS. FB beliau, nama IG opsitif itu apa tujuannya itu? Nama lengkap saya sebenarnya di IG itu HYS Opsitif. HYS itu singkatan nama saya yang saya dapat. Oh, Heriaso. Haryasa Sanjaya. Oh iya benar. Itu saya dapatkan waktu saya mengikuti pendidikan dokter spesialis di Udayana. Jadi setiap mahasiswa diberikan inisial untuk mempermudah. Oke. Disingkat saya oleh guru saya HYS. Gitu. Opsitif itu tadi, manusia itu ada 2 tipe. Optimis dan positif. Nah, saya jadikan satu optimis dan positif jadi opsitif. Makanya kemarin saya searching kan positif kok muncul positif gitu. Bingung saya. Oh gitu maksudnya. Ada Iya. optimis dan positif. Positif jadi Positif. satu, Wah positif. luar biasa. Memang dokter satu ini dok. Ya. Terima Nah kasih, terakhir Adi. dok, Ya. mungkin kan sekarang masih masa pandemi nih King. Iya, Nah, tips buat atau pesan motivasi untuk pasangan suami istri atau mungkin juga yang belum bersuami, pasangan pacaran, gimana sih? Mungkin yang bagi yang lama udah menikah tidak memiliki anak seperti Betul. itu kan, apalagi ada pandemi kan muncul pikiran-pikiran negatif, cerai aja dah, tuh juga nggak bisa punya anak gitu Oh, kan. gitu. Nah gimana dok motivasinya, Iya. saran-sarannya? Pertama yang harus kita pegang, realitas di hari ini adalah yang terbaik. Realitas hari ini yang terbaik. Misalnya menikah sekian tahun belum punya anak, yakin itu terbaik. Tuhan sudah mendesainnya dengan sangat sempurna. Oke. Cuma seringkali kita menolak hal terbaik itu karena Menolak prosesnya gitu dok karena ya. kita anggap tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, jadi intinya tetap berusaha, tapi hasilnya kita yakin serahkan pada Tuhan. Yang kedua, hormati pasangan kita. Jadi ada pepatah mengatakan, dulu waktu masih bujangan, milikilah orang yang engkau cintai. Tapi setelah menikah, cintailah orang yang engkau miliki. Gitu. Jadi harus tinggal nih timbal balik nih, ketika kita masih belum memilikinya, berusaha nih untuk bisa memiliki orang yang kita cintai. Nah, setelah kita miliki, cintai dia. Jangan dikecewakan, jangan disakiti. Nah, ketika kita sudah mencintai, saya punya keyakinan besar, Tuhan pasti akan menitipkan rezekinya kepada pasangan itu. Wah,
Sukses banget nih dokter. Mudah-mudahan habis podcast nih banyak yang pasutri yang bisa memiliki anak gitu. Itu. Ya. Waduh, ini menurut saya ini dok, ini podcast yang paling bermanfaat nih dari semua konten saya ini. Terima kasih. Yang lainnya ya hanya sekedar biar ada ngobrol-ngobrol aja dok. Iya. Oke dok ya, Iya, sukses semua nih dok. Baik. Sudah berkenan hadir ke sini. Sama-sama. Meskipun saya tahu dokter, banyak sekali kesibukannya mungkin ya. Terima kasih. Nggih, semoga kita tetap bisa sehat kan itu yang paling Betul. penting dok nih. Nggih, sukses semua nih dok. Terima kasih. Oke, terima kasih. Waduh.